Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habibah dengan nomor NIM 2581006 akan menjelaskan untuk UAS kajian wacana kritis. Saya ambil judul peneliti IPB sebut Sumatera alami kehilangan biodiversitas tertinggi di Indonesia. Berikut akan saya sampaikan materinya. Media massa berperan dalam membentuk pemahaman publik mengenai krisis ekologis melalui bahasa yang digunakan dalam pemberitaan. Dalam perspektif analisis wacana kritis, bahasa media tidak dipandang sebagai alat komunikasi yang netral, melainkan sebagai praktik sosial yang syarat kepentingan, ideologi, dan relasi kuasa. Oleh karena itu, analisis terhadap teks media tentang lingkungan menjadi penting untuk mengungkap bagaimana realitas ekologis dikonstruksi dan disebarluaskan kepada masyarakat. Teks berita yang mengangkat pernyataan peneliti IPB mengenai tingginya tingkat kehilangan biodiversitas di Pulau Sumatera merupakan contoh wacana lingkungan yang diproduksi dalam konteks ilmiah dan kebijakan publik. Dengan menggunakan model analisis wacana kritis Fowler, penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana pilihan kebahasaan dalam teks tersebut mempresentasikan aktor sosial, membingkai penyebab dan solusi kritis biodiversitas, serta memproduksi ideologi tertentu yang dominan dalam diskursi lingkungan. Rumusan yang kami ambil atau yang saya ambil untuk penelitian ini, yang pertama, bagaimana representasi kehilangan biodiversitas di Sumatera dalam teks berita. Peneliti IPB sebut Sumatera alami kehilangan biodiversitas tertinggi di Indonesia. Yang kedua, bagaimana penggunaan pilihan bahasa, diksi, struktur kalimat, dan istilah ilmiah membangun makna dan penekanan tertentu dalam teks tersebut. Kemudian rumusan masalah yang ketiga, bagaimana peran dan posisi aktor sosial di sini adalah peneliti pemerintah, masyarakat, dan pihak lain direpresentasikan dalam wacana tersebut. Kemudian yang keempat, ideologi dan relasi kuasa apa yang tersirat dalam penyajian isu kehilangan biodiversitas melalui teks berita tersebut. Bagaimana wacana yang dibangun dalam teks tersebut berpotensi memengaruhi pemahaman dan sikap pembaca terhadap isu lingkungan. Kemudian tujuan penelitiannya yang pertama, mendeskripsikan representasi isu kehilangan biodiversitas di Pulau Sumatera dalam teks berita. Peneliti IPB sebut Sumatera alami kehilangan biodiversitas tertinggi di Indonesia. Yang kedua, menganalisis penggunaan unsur kebahasaan seperti pilihan diksi, struktur kalimat, dan istilah ilmiah dalam membangun makna dan penekanan wacana tentang kehilangan biodiversitas. Tujuan yang ketiga, mengidentifikasi cara media mempresentasikan aktor sosial, termasuk peneliti, institusi ilmiah, pemerintah, dan pihak terkait lainnya dalam teks berita tersebut. Kemudian tujuan yang keempat, mengungkap ideologi serta relasi kuasa yang tersirat di balik penyajian isu kehilangan biodiversitas melalui wacana berita. Yang terakhir, menjelaskan potensi pengaruh wacana berita tersebut terhadap pemahaman dan kesadaran pembaca mengenai persoalan lingkungan di Pulau Sumatera. Selanjutnya, analisis wacana kritis menurut AWK Fowler. Bahasa bukanlah alat komunikasi yang netral, melainkan sarana ideologis yang digunakan untuk membentuk dan mempertahankan pandangan tertentu tentang realitas sosial. Setiap pilihan bahasa, baik pada tingkat leksikal, gramatikal, maupun struktur wacana, mengandung nilai dan kepentingan tertentu. Oleh karena itu, teks media harus dipahami sebagai hasil konstruksi ideologis, bukan sekedar cerminan fakta objektif. Ini dikemukakan oleh Fowler pada tahun 1991. Selanjutnya, struktur gramatikal dan pengaburan pelaku. Fowler menekankan pentingnya analisis struktur gramatikal, khususnya penggunaan kalimat aktif dan pasif. Kalimat pasif sering digunakan dalam teks berita untuk mengaburkan atau menghilangkan pelaku suatu tindakan. Misalnya, ungkapan seperti biodiversitas mengalami penurunan. Tidak secara eksplisit menyebutkan siapa yang bertanggung jawab atas penurunan tersebut.
Analisis struktur gramatikal dan kalimat pasif menurut Fowler pun, penggunaan struktur gramatikal ini berfungsi untuk mengaburkan tanggung jawab sosial. Dengan tidak menyebutkan pelaku, teks berita secara tidak langsung menormalkan kehilangan biodiversitas sebagai fenomena yang seolah-olah terjadi secara alamiah, bukan akibat dari aktivitas manusia atau kebijakan tertentu. Strategi ini memperlihatkan bagaimana bahasa digunakan untuk meredam potensi kritik terhadap aktor-aktor yang memiliki kekuasaan. Selanjutnya, transivitas dan relasi kuasa. Dalam teks berita lingkungan, aktor seperti peneliti atau institusi ilmiah sering ditampilkan sebagai perilaku aktor dan otoritatif. Sementara aktor lain sebagai pemerintah, seperti pemerintah atau perilaku industri, dapat dihilangkan atau dimarginalkan. Analisis transivitas memungkinkan peneliti untuk mengungkap siapa yang diberi peran dominan dan siapa yang disenyapkan dalam suatu wacana. Kemudian terakhir untuk landasan teori, dalam konteks media massa, wacana berfungsi sebagai sarana pembingkaian realitas sosial. Media tidak hanya melaporkan peristiwa, tetapi juga memilih dan menata fakta melalui bahasa sehingga memengaruhi cara pembaca memahami suatu isu. Oleh karena itu, kajian terhadap bahasa media menjadi penting untuk mengungkap makna tersembunyi dan ideologi yang terkandung di dalamnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.